Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kemarin lusa kita bahas tentang iman ya. Iman itu kan versinya Imam Al-Ghazali ada dua ya. Nisfun apa? Sobrun, nisfun, sukrun ya. Itu parameter fisiologis menurut saya dari Imam Al-Ghazali. Jadi kalau orang sabar, orang syukur itu insya Allah dia beriman seperti itu ya. Dalam konteks parameter di Al-Quran ya, kita bisa lihat pada surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 ya. Jadi orang beriman itu akan bahagia ya. Qad aflahal mu'minun itu ada beberapa parameternya ya. Pertama, alladzina hum fi sholatihim khosyi'un ya. Jadi orang yang mukmin, merasa mukmin, berislam, bermukmin, yang berbahagia itu pertama adalah ketika sholat apa? Khusyuk. Khusyuk. Apa khusyuk? Merasa Allah mengawasi kita, sholat kita diawasi oleh Allah ya. Sholat kita benar ya, nggak terburu-buru dan sebagainya. Banyak hal lah parameternya khusyuk ya. Mungkin kita bahas besok atau besok lusa ya tentang parameter sholat khusyuk ya. Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Khusyuk. Coba kalau sholatnya nggak bener kan lain rasanya ya, beda seperti itu. Yang kedua katanya di surat Al-Mu'minun tuh walladzina hum fil lahwi mu'ridun ya. Menjauhkan diri dari perkataan atau perbuatan yang sia-sia, yang nggak baik, yang nggak benar. Ada pepatah mengatakan apa? Diam itu emas ya. Jadi kalau nggak tahu ya diam saja, nggak usah berkasak kusuk dan sebagainya. Jadi kalau nggak bener kita nggak ikuti, kita nggak kerjakan, kita nggak ngomong dan sebagainya. Jadi ini parameter mukmin yang berbahagia katanya di Al-Quran. Kenapa kalau kita biasa mengatakan atau berbuat yang nggak baik pasti nggak bahagia? Contoh saja di konteks sosial kita pasti apa? Diomongin orang toh, jelek-jelekin orang dan sebagainya. Dalam konteks sosial, apalagi konteks hubungan dengan Allah beda lagi seperti itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Nah, ini bulan Ramadan kita bentar lagi akan melaksanakan zakat fitrah ya. Ada zakat mal bagi yang mampu ya, yang sudah senisab hartanya dan sebagainya. Itu mungkin pembahasannya juga lebih panjang lagi seperti itu. Di walladzina hum lizakati fa'ilun. Banyakkah orang yang lupa zakat? Banyak sekali. Terutama yang zakat mal yang kaya-kaya itu. Kalau zakat fitrah mungkin bagi kita kan nggak terlalu berat toh. 2,5 kilo atau berapa kan insya Allah banyak yang mampu. Tapi zakat mal ini banyak orang yang nggak ngerjakan. Rasa eman dengan hartanya, padahal di harta itu ada kepentingan orang lain, ada hak orang lain seperti itu. Itu yang sering kita lupakan ya. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ya, ini terutama berhubungan dengan orang-orang dewasa ya. Jadi itu haknya istrinya, haknya suaminya dan sebagainya itu harus dijaga seperti itu. Itu konteks kekeluargaan terutama ya. Tapi juga tidak terlepas dengan konteks yang masih bujang ya, yang masih bujang juga harus menjaga kemaluannya seperti itu. Ya kalau nggak menjaga kemaluan berarti orang gila toh, gitu. Orang gila yang nggak menjaga kemaluannya itu. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang menjaga amanah
dan menjaga atau menunaikan janjinya. Ya, karyawan yang amanah, pedagang yang amanah, petani yang amanah. Wah, pembahasannya lebar sekali nih, bisa menjadi tesis atau menjadi disertasi sebenarnya ya. Aparat yang amanah ya, lihat sendiri sekarang ya, lihat sendiri keadaannya bagaimana. Kalian mungkin tahu lah tentang aparat yang gak amanah dan sebagainya. Jadi seandainya semua amanah, pasti damai, pasti bahagia ya, bukan hanya diri sendiri tapi juga di komunalitas ya, di masyarakat dan sebagainya. Nah, ini panjang bahasanya sebenarnya ya. Yang keenam atau yang terakhir itu walladzina hum ala shalawatihim yuhafidun. Nah, inilah betapa bahwa as-shalatu imaduddin di Al-Mu'minun ini dikatakan dua ya. Pertama yang khusyuk sholatnya, yang keenam apa? Yang menjaga sholatnya. Luar biasa sholat ini. Jadi kalau maaf ini, kalau ada orang tua marah pada anaknya, "Udah sholat atau belum?" Masih jawab sabar loh. Ini bukan masalah sabar dan sabar ini ya, masalah menjaga sholat ya. Jadi sholat itu harus dijaga, kalau bisa ditunaikan waktunya yang benar ya. Kayak sekarang ini untung loh kalian ini kayak tarawih ini sholat malam ya, sholatnya nggak perlu untuk tidur gitu. Tarawih ini sholat malam, sholatul lail juga yang kita nggak perlu untuk tidur ya. Betapa Allah sangat murah pada kita. Tarawih ini disorekan dalam tanda kutip untuk kita bisa melaksanakan sholatul lail, yang insya Allah di antara kita sangat sulit untuk bangun sholat malam. Tapi dengan Ramadan, tarawih ini dijadikan sebagai sholat malam juga oleh Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita, maaf ini, selama ini kan kalau tarawih itu kan rata-rata banyak awalnya 10 malam pertama rame, 10 malam kedua masih sedikit, terus sedikit, baru ramenya ketika akhir-akhir. Mungkin ada apa? Ada pembagian ada pembagian macam-macam ya dan sebagainya. Jadi yuhafizun ini penting gitu loh, menjaga sholat sunnah, apalagi sholat wajib dan sebagainya ya. Yuhafizun ini kriteria atau tanda-tanda bahwa orang mukmin itu akan bahagia kalau melakukan semua ini ya. Itu saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.